Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita kembali lagi dengan pelajaran geografi. Untuk kali ini materinya itu tentang Epirogenesa, merupakan subpokok dari pelajaran litosfer. Mari kita mulai. Untuk anak-anakku yang berbahagia di rumah, pelajaran kali ini tentang Epirogenesa. Apakah itu epirogenesa? Jadi kita perlu tahu dulu pengertiannya, yaitu proses perubahan bentuk daratan yang disebabkan oleh tenaga yang lambat dari dalam bumi dengan arah vertikal, baik ke atas maupun ke bawah meliputi daerah yang sangat luas. Jadi ada kata-kata luas di sini mengartikan bahwa daerahnya sangat luas. Kalau yang sempit itu namanya orogenesa. Nanti akan kita pelajari pada bab yang lain. Epirogenesa dibagi menjadi dua bagian, yaitu epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Sedangkan epirogenesa positif adalah gerak yang menyebabkan turunnya daratan sehingga permukaan laut tampak seolah-olah naik. Contohnya turunnya pulau-pulau di kawasan Indonesia bagian timur, terutama di Kepulauan Maluku, terjadi di pantai Skandinavia dan pantai timur, yaitu untuk epirogenesa positif. Sehingga kalau yang namanya positif itu kebanyakan air laut menjadi tinggi. Nah ini ada gambar ya, gambar epirogenesa positif. Nah ini perhatikan bahwa yang namanya ini daratan, ini lautan. Nah daratan ini seolah-olah turun ya, daratan seolah-olah turun, sehingga yang asalnya ini pohon, kemudian ini air laut itu asalnya ya ini air laut ini pohon, kemudian air laut itu karena diam sebetulnya cuma daratan yang turun, sehingga seolah-olah nanti gambar yang dua itu sehingga air laut tampak ke atas. Nah itu yang dinamakan dengan epirogenesa positif. Nah yang kedua epirogenesa negatif, yaitu air laut itu tuh turun. Jadi gerakan daratan atau gerakan lempeng-lempeng benua itu naik ke atas. Tetapi tak seperti tampak dalam gambar seperti ini, ya. Ini pohon, ini air laut. Nah, air laut diam, sedangkan daratan ini naik ke atas permukaan. Nah, sehingga kalau daratan ke permukaan, maka nanti akhirnya laut seolah-olah menjadi turun. Dan pohon ini jauh dari laut. Nah, itu yang namanya epirogenesa negatif. Jadi kesimpulannya bahwa epirogenesa positif itu cenderung air laut itu menjadi lebih tinggi, sehingga seolah-olah kita tidak percaya kenapa air laut itu tiba-tiba tinggi. Nah, sedangkan epirogenesa negatif itu yaitu jika air laut seolah-olah air laut itu turun, sehingga kenapa air laut menjadi turun, padahal yang bergerak itu bukan air lautnya, tapi yang bergeraknya itu adalah daratan karena pengaruh dari proses magma itu ada proses yang namanya arus konveksi, sehingga jika arus konveksi itu bergerak naik ke atas, maka daratan akan naik ke atas, ya. Sedangkan atau misalkan aktivitas magma kurang bergerak sehingga daratan menjadi turun, nah itu yang namanya epirogenesa negatif, jadi positif dan negatif. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan teman-teman SMA kelas 10 lebih cerdas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.